Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episode kali ini, VJ Studio Channel akan mengisahkan tentang kisah legenda Desa Nunuk. Ketika kita berkisah legenda tentang asal-usul suatu tempat, sudah pasti akan muncul banyak versi dan kisah yang telah tertulis maupun tidak tertulis. Namun, secara sosiologis, kisah legenda terkadang sering dijadikan sebuah mitos yang selalu menjadi sesuatu yang dianggap sakral dan dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Tentunya kita juga ingin menyampaikan kepada masyarakat luas tentang sebuah kisah, tentang sebuah legenda asal-usul suatu desa yang bernama Desa Nunuk sebagai dasar dan cikal bakal suatu tempat atau wilayah atau desa menurut versi yang dianggap layak dan memang pantas sebagai bahan rujukan ke bahan kajian tentang suatu legenda asal-usul sebuah desa ataupun wilayah, khususnya Desa Nunuk di masa mendatang. Motif utamanya ataupun tujuan utamanya adalah membawa pesan moral, menyampaikan pesan moral yang selama ini memberikan statement kepada warga masyarakat Desa Nunuk dalam tanda kutip bahwa itu adalah sesuatu yang dianggap tabu. Sumber utama yang kita pakai dalam kisah legenda asal-usul desa ini adalah dari blog indramayutradisi.com yang dipadukan dengan beberapa kisah yang kami dapat dari warga. Kisah ini diawali dari sejarah tradisi yang sangat tua, jauh sebelum kota Nunuk ataupun Desa Nunuk ini berada. Bahkan Desa Nunuk itu sebelumnya bukanlah Desa Nunuk, melainkan sebuah tempat pecantilan yang biasa orang mengenalnya dengan pecantilan Sumur Gede. Kenapa dari pecantilan Sumur Gede ini kemudian sekarang dikenal dengan sebutan Desa Nunuk? Mangga sedaya sedulur kabeh bareng-bareng mirengaken critanipun.
Awal mula kisahnya bermula dari Kanjeng Sinuhun, Sunan Gunung Jati, yang memerintahkan kepada santri-santrinya, yaitu Ki Andawiyah dan Ki Muntar, untuk melawan masyarakat Kesangyangan yang berada di hutan Alas Sinang. Dari perjalanan kisah Ki Andawiyah dan Ki Muntar yang berangkat menunaikan tugasnya untuk memerangi kebatilan, khususnya masyarakat Kesangyangan yang berada di wilayah hutan Alas Loyang. Namun, singkat cerita, tugas itu tidak dapat ditunaikan dengan sempurna karena secara keilmuan, secara kemampuan, ternyata kedikjayaan, kesaktian, kemampuan, keilmuan Ki Andawiyah dan Ki Muntar berada di bawah daripada sesepuh dan para pemuka masyarakat Kesangyangan yang berada di hutan Alas Sinang. Singkat cerita daripada legenda ini, Ki Andawiyah dan Ki Muntar kalah. Di dalam kekalahannya itulah Ki Andawiyah dan Ki Muntar tidak berani dan merasa malu, merasa berat untuk memberikan, untuk menyampaikan, untuk memberi kabar, memberikan informasi kepada Kanjeng Sinuhun, Sunan Gunung Jati dengan kekalahannya. Dan tentu kekalahan ini adalah merupakan bentuk daripada kegagalan. Ki Andawiyah dan Ki Muntar bersama pengikutnya memutuskan untuk tidak kembali ke wilayah Kesultanan Cirebon. Bahkan konon di suatu tempat ketika perjalanan akibat daripada kegagalan Ki Andawiyah dan Ki Muntar untuk berperang dan memerangi masyarakat Kesangyangan yang berada di hutan Alas Loyang ini, tiba-tiba Ki Muntar dan Ki Andawiyah beserta pengikutnya merasakan kehausan yang teramat sangat akibat kelelahan setelah melakukan pertempuran dan perlawanan antara hidup dan mati dengan masyarakat Kesangyangan yang berada di hutan Alas Sinang. Karena merasa kehausan yang teramat sangat yang dirasakan oleh Ki Andawiyah beserta pengikutnya, maka terpaksa Ki Andawiyah mengeluarkan senjata andalannya dan mencabutnya senjata andalan tersebut, yang mana senjata andalan tersebut yang bernama senjata Ladin Pengukir Jagat. Lalu Ki Andawiyah menaruhnya di atas tanah dengan cara menancapkannya. Maka dalam sekejap
keluarlah air dari dalam tanah yang menyemburkan airnya ke atas tanpa tiada henti. Sehingga dengan keluarnya air dari dalam tanah akibat pusaka sakti atau pusaka andalannya Ki Andawiyah beserta pengikutnya dapat terhilangkan, dapat terpuaskan rasa haus dan dahaga yang menimpa, yang dirasakan oleh Ki Andawiyah beserta pengikutnya. Tempat keluarnya air akibat ditancapkannya pusaka andalan Ki Andawiyah tersebut, yang sampai dengan saat itu diberi nama atau biasa orang menyebutnya dengan sebutan Sumur Gede. Kenapa diberi sebutan Sumur Gede? Karena airnya tidak pernah berhenti memancarkan dari tanah, menyembur ke atas tanpa ada henti. Karena Ki Andawiyah dan Ki Muntar memutuskan untuk tidak kembali ke wilayah Kesultanan Cirebon karena gagal dan kalah dalam berperang melawan masyarakat Kesangyangan, hutan alas singa. Akhirnya Ki Andawiyah dan Ki Muntar memutuskan untuk menetap di suatu daerah, di mana daerah itu adalah tepat di daerah ditancapkannya pusaka andalan Ki Andawiyah. Karena antara pusaka dengan tanah menjadi sebuah kesesuaian, penyatuan dan keserasian, maka Ki Andawiyah dan Ki Muntar menganggap daerah tempat ditancapkannya pusaka andalan Ki Andawiyah dan air keluar dari tanah, dan kejadian itu dianggap oleh Ki Andawiyah dan Ki Muntar bahwa daerah tersebut adalah daerah yang subur dan layak untuk ditempat tinggali oleh Ki Andawiyah dan Ki Muntar. Detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu. Maka dari sekian gelintir orang, sekelompok orang yang tadinya bisa dihitung dengan jari, lama-kelamaan berkembang dan menjadi ramai. Bahkan Ki Andawiyah dan Ki Muntar sendiri sampai memiliki keturunan ketika mendiami dan mendomisili di daerah tersebut. Di lain cerita, Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati memerintahkan muridnya yang bernama Ki Puro Negoro, yaitu Ki Puro Negoro ini diperintahkan oleh Kanjeng Sinuhun
Sunan Gunung Jati untuk mencari dan mendapatkan pohon jati tunggal. Untuk mencari dan mendapatkan pohon jati tunggal yang dianggap memiliki suatu keistimewaan tersendiri. Dan keberadaan daripada pohon jati tunggal yang dibutuhkan oleh Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati ini berada di sebuah tempat yang mana tempat itu memiliki kekeramatan dan keangkeran tersendiri dan membutuhkan keahlian dan kemampuan khusus untuk mendapatkan pohon jati tunggal tersebut. Akhirnya Ki Puronegoro berangkat dari Cirebon untuk mencari sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Ternyata pohon jati tunggal tersebut berada di alas jati. Meski Ki Puronegoro harus bertempur dan melawan terlebih dahulu para penghuni dan pemilik gaib pohon jati tunggal tersebut, yaitu Denawa atau seorang raksasa atau makhluk raksasa pemilik dan penunggu pohon jati tunggal yang berada di daerah yang saat ini daerah tersebut dikenal dengan nama daerah Desa Jati Sura. Lantas Ki Puronegoro setelah mendapatkan pohon jati tunggal tersebut, Ki Puronegoro hendak bermaksud untuk pulang ke Cirebon kembali dan menyampaikan hasil maksud yang telah diperolehnya dan memberikannya kepada Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Ki Puronegoro melintasi sebuah daerah pencantilan Sumur Gede milik Ki Andawiyah, yang saat itu Ki Andawiyah sedang mengadakan sebuah sayembara yang bertempat di area sekitar pencantilan Sumur Gede tersebut. Ternyata sayembara yang diadakan oleh Ki Andawiyah berawal dari sebuah kisah ketika Ki Andawiyah memiliki seorang putri yang cantik jelita, yang saat itu usianya sudah menginjak dewasa. Dan memang sudah waktunya untuk bersegera memiliki seorang suami. Putri tersebut bernama Nyimas Nurnia. Karena parasnya yang cantik rupawan nan jelita, sehingga banyak pemuda yang menginginkan untuk menikah dengan Nyimas Nurnia. Maka Ki Andawiyah mengadakan sayembara adu kesaktian dengan putrinya Nyimas Nurnia agar siapapun kelak yang menjadi suami ataupun pendamping dari Nyimas Nurnia ini adalah orang yang layak dan pantas untuk dijadikan suami, untuk dijadikan pendamping oleh putrinya. Adapun bentuk model sayembaranya adalah sebagai berikut. Ki Andawiyah mengumumkan, barang siapa yang dapat memegang ujung
tali selendang Nyimas Nurnia dalam 3 jurus, maka dia layak untuk menjadi seorang suami, seorang pendamping hidup dari Nyimas Nurnia, putri kesayangan, putri tercinta dari Ki Andawiyah. Sayembara pun diumumkan dan banyak warga masyarakat sekitar yang datang untuk menyaksikan, bahkan untuk mengikuti sayembara tersebut, sehingga mereka datang tidak hanya sekedar untuk menyaksikan, tetapi juga untuk mengikuti daripada sayembara tersebut. Alhasil, sayembara tersebut sudah berjalan lama, bahkan hampir memakan waktu seharian. Masih belum ada satu orang pemuda pun yang berhasil mengalahkan Nyimas Nurnia dalam 3 jurus dan memegang ujung selendang daripada Nyimas Nurnia ini. Semuanya terkalahkan, semuanya terjatuh, semuanya dilibas. Tidak sampai dengan 3 jurus, bahkan di jurus pertama banyak yang sudah tumbang. Pada awalnya Ki Puronegoro hanya ingin melihat dan menyaksikan daripada jalannya pelaksanaan sayembara tersebut. Dan setelah menyaksikan dari sekian banyak para jawara yang ada, sudah tidak ada yang mampu lagi mengalahkan Nyimas Nurnia. Akhirnya Ki Puronegoro pun maju dan mencoba untuk menghadapi Nyimas Nurnia dengan santai dan ringannya. Bahkan ketika Ki Puronegoro maju melawan Nyimas Nurnia, dalam waktu yang singkat, cepat, dan tepat, di jurus pertama Nyimas Nurnia pun terkalahkan oleh Ki Puronegoro. Celakanya tidak hanya selendangnya Nyimas Nurnia yang terpegang, tapi cadar yang dipakai oleh Nyimas Nurnia pun ikut terlepas dari wajahnya. Tanpa disengaja, wajah nan paras cantik dan jelita daripada Nyimas Nurnia pun ikut terlihat dari sebutan mintas. Sorak-sorai dari warga masyarakat sekitar yang menyaksikan sayembara tersebut ikut berteriak, bersorak-sorai dengan sangat keras dan ramainya, sehingga dengan sorak-sorai yang ramai dari para pengunjung dan para penonton sayembara tersebut, Nyimas Nurnia pun merasa malu, dan dengan atas kekalahan dirinya ditambah lagi dengan terlepasnya cadar dari wajah Nyimas Nurnia. Lantas Nyimas Nurnia pun bingung dan malu hingga lari bersembunyi di balik pepohonan nunuk yang berada di sekitar tempat sayembara tersebut. Yang kebetulan pohon nunuknya tidak berada jauh dari sumur gede tempat dilaksanakannya sayembara tersebut. Akhirnya Nyimas Nurnia pun bersembunyi dan menyembunyikan rasa malunya tersebut.
di balik pepohonan nunuk yang berada di sekitar wilayah tersebut. Karena banyak orang yang menyaksikan kekalahan Nyimas Nuriyah dan bersembunyi di antara pohon nunuk, di sekitar pencantilan Sumber Gede tersebut, akhirnya masyarakat banyak yang menceritakan kisah sayembara tersebut. Dan yang paling terkesan di masyarakat adalah kekalahan dan rasa malu Nyimas Nuriyah yang bersembunyi di balik pohon nunuk yang berada di samping pencantilan Sumber Gede. Akhirnya dari kisah itulah pencantilan Sumber Gede Ki Andawiyah yang tentu karena banyaknya pepohonan nunuk tersebut berubah dari pencantilan Sumber Gede menjadi nunuk, sehingga wilayah tersebut lebih dikenal dengan wilayah Nunuk atau desa Nunuk. Berawal dari kisah kalahnya Nyimas Nuriyah yang kemudian lari, berlindung dan bersembunyi, menyembunyikan wajahnya di balik pohon nunuk. Demikian kisah legenda ini kami kisahkan. Semoga dapat menjadi pelengkap kisah untuk generasi kita di masa mendatang, bahwa masyarakat Nunuk yang identik dan dikenal dengan wanita murahan yang mudah dirayu dan merayu para laki itu semua hanyalah mitos belaka. Saat ini dan masa mendatang, bahwa warga masyarakat Nunuk hendaklah berbangga dengan cerita bahwa wanita Nunuk adalah wanita terhormat dan mulia dan cantik paras rupa. Bahkan untuk mendapatkannya saja butuh perjuangan dan tidak murahan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Allahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.